Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Agustini dari kelas 11C. Saya akan membahas tentang biografi Sultan Syahrir, salah satu tokoh pahlawan di era peperangan Jepang. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Ia sendiri lahir dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Sultan bin Leman dan gelar Sultan Palindi dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandaling Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Landart, Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Sultan Syahzam, seorang makelar yang berpengalaman pada masanya, dan Sultan Nur Alam Shah, seorang jaksa dan seorang politikus Partai Indonesia Raya. Sultan Syahrir adalah seorang politikus dan pemimpin revolusi kemerdekaan Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri pertama pada tahun 1945 sampai 1947. Sebelumnya, ia adalah seorang organisator nasionalis Indonesia pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Tidak seperti beberapa rekannya, ia tidak mendukung Jepang selama pendudukan Jepang dan berjuang dalam perlawanan terhadap mereka. Ia dianggap sebagai seorang idealis dan intelektual. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kapres nomor 76 tahun 1966. Sementara Soekarno dan Hatta bekerja sama dengan Jepang, Syahrir membangun gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah, kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni mahasiswa progresif. Sastra, seorang tokoh senior pergerakan buruh yang akrab dengan Syahrir, menulis, di bawah kepemimpinan Syahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun kekuatan subjektif sambil menunggu perkembangan situasi objektif dan tibanya saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaan. Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Syahrir siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita tentang menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia. Dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut dengan PPKI untuk yang dibentuk oleh Jepang sesuai rencana PPKI. Kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu beresiko. Kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.